Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi hari ini pagi ini gue mau berangkat ke teras kota Serpong. Jadi gue udah dapetin jadwal untuk vaksin. Gue dapet vaksin Sinovac. Gue dapetnya itu dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kemarin gue cari-cari, ketemulah Instagramnya, terus ada dibuka jadwal baru. Gue langsung daftar dan gue langsung dapet. Di video kali ini gue bakal bawa kalian ke sana. Kita lihat prosedurnya itu kayak gimana sih gitu ya, dari awal sampai akhir sampai selesai gitu, sampai nunggu kan. Setelah itu ada sekitar setengah jam kita masa observasi ya, supaya kita kalau misalnya ada apa-apa setelah vaksin kita bisa langsung ngasih tahu ke yang ada di sana, ke tenaga kesehatan yang ada di sana. Nah, persiapannya sih ya standar aja, makan, katanya sih kalau bisa jangan minum kopi gitu ya, terus makan yang kenyang, terus minum vitamin jangan lupa, terus yang kalian bawa ya standar ya, yang jelas hand sanitizer itu pasti, terus kalian pakai masker double, satu masker kain, satu masker medis gitu ya, terus jangan lupa kalian bawa mungkin alat minum atau cemilan sendiri, jangan beli di sana ya. Kalau mau beli ya terserah kalian, tapi kalau gua saranin sih kalian bawa makan dan minumnya dari rumah aja. Dan juga jangan lupa kalian bawa alat tulis sendiri, supaya di sana kalian gak gantian sama orang, gak minjem orang juga gitu ya. Oke, so teman-teman langsung aja gue bawa kalian, kita langsung ke teras kota. Dan setelah itu mungkin nanti pas pulang ya, gue pulang setelah beberapa jam gue bakal tambahin videonya supaya gue bisa sharing ke kalian kira-kira setelah gue vaksin apa sih yang gue rasain gitu ya. Oke, so teman-teman langsung aja kita ke teras kota dan kita langsung vaksin untuk dosis pertama dari Sinovac. Ya. Nanti sini apa ya? Kenapa? Nanti diisi. Oh iya. Terima kasih. GERD paling GERD. Dalam waktu 3 bulan terakhir, apakah mempunyai penderita COVID? Gimana? Enggak. Menerima obat-obatan tertentu nggak selain terakhir? Enggak. Ada yang punya riwayat penyakit asma yang saya tahu ya, Pak? Enggak. Sekarang usia berapa? 29. Nanti kembali lagi potensi untuk vaksin kedua itu. Oke. Juga Alhamdulillah. Di sini bisa tuh. Oke. Aduh. terhadap Gini. nah seperti itu maaf ya. Ini untuk bayi kok. Udah. Oh, udah. Cepet juga ya. Saya takut. Iya. Kayaknya kurang ya. Iya, makasih. Udah beres. Jadi sekarang tinggal nungguin apa namanya ya?
tinggal nunggu yang setengah jam itulah. Kalau misalnya setengah jam udah aman, ya udah boleh bisa pulang. Oke, sekarang kita nunggu aja. Oke, so teman-teman, jadi tadi udah beres vaksinnya. Gue sempat nunggu sekitar setengah jam ya sampai dapat kartu vaksin. Baru gue ke mobil ini. Ini masih di basement, makanya agak gelap. Gue cuma pakai lampu mobil aja. Terus ini mungkin gue bakalan langsung balik. Abis itu sekitar jam 8 malam nanti atau jam 9 gitu ya. Gue bakal bikin video tambahannya buat ngasih tahu kalian kira-kira yang gue rasain, yang gejala-gejala yang gue alami itu setelah mendapatkan vaksin di jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai jam ke-12 gitu ya, apa aja. Jadi supaya kalian, oh ternyata kalau misalnya si Kolai nih kemarin vaksin itu dia ngerasainnya ini aja, oh ada ini gitu. Jadi kalian mungkin bisa prepare, mungkin kalian akan merasakan hal yang sama, atau mungkin kalian nggak akan ngerasain apapun, atau mungkin lebih berat juga ya, nggak tahu ya. Oke, so teman-teman, jadi gue balik dulu, nanti gue akan kembali ke kalian setelah ini. Oke, so teman-teman, jadi sekarang udah sekitar 12 jam lebih ya sejak gue vaksin. Tadi pengalaman gue sih seru-seru aja, karena pada saat gue datang tempatnya juga memang rame, tapi dia bener-bener dijaga ya untuk prokesnya, untuk jaga jaraknya. Jadi gue ngerasa aman banget di situ. Terus dari pertama gue ngantri untuk registrasi, bukan sebelumnya ya. Jadi pertama kan ngantri pada saat sebelum dibuka tuh. Gue datang itu sekitar setengah 8, baru dibuka itu jam 8. Jadi selama setengah jam itu gue ngantri di luar. Nah setelah udah dibuka jam 8 itu, pas ngantri masuknya itu gue mungkin cuma sekitar 10-15 menit aja, nggak lama. Registrasinya juga cepet banget, 5 menit kayaknya ya, dari pertama gue ngantri untuk registrasi sampai gue registrasi itu cuma 5 menit aja. Habis itu gue langsung naik ke atas, terus dicek untuk apa namanya, untuk kesehatan ya, riwayat kesehatan, terus tensi dan lain sebagainya. Itu cepet juga, jadi gue cuma nyampe duduk, terus nggak nyampe 5 menit lah, mungkin paling lama 10 menit gue langsung dipanggil untuk dicek kesehatan gua, tensi dan lain sebagainya. Habis itu langsung divaksin, dan itu total keseluruhan gua prosesnya itu nggak nyampe setengah jam seingat gue ya. Jadi cepet banget. Kalau misalnya kalian pengen vaksin ya kalian nggak perlu takut wah lama dan lain sebagainya, karena kalau misalnya bener dan lain sebagainya ya sebenarnya cepet-cepet aja sih. Cuma gue memang nggak bisa membantah bahwa memang ada beberapa tempat yang kalau kalian kesana itu hektik, rame, terus mungkin lama dan lain sebagainya ya. Gue bersyukur sih gue tidak mendapatkan pengalaman seperti itu. Tapi ya balik lagi, yang namanya vaksin di beberapa tempat memang segitu ramenya ya. Oke, jadi gue mau share aja pengalaman gue. 1 jam pertama, sebenarnya nggak dari 1 jam pertama, dari 10 menit pertama setelah gue divaksin itu gue ngerasa pegel banget di bagian tangan gue sini ya. Jadi di tempat yang disuntik itu kalian akan merasakan pegal-pegal. Itu memang salah satu efek sampingnya. Lalu setelah itu sekitar 2 jam kemudian pas gue udah nyampe rumah gitu ya, gue mulai ngerasa lemes-lemesnya tuh kayak aduh gue malas banget nih mau ngapa-ngapain, kayak bawaannya pengen rebahan aja gitu ya. Terus di jam ke-6 sekitar 5-6 jam setelah itu gue mulai merasa agak pusing aja, dan gue nggak ngerasa pusingnya itu yang gimana-gimana, cuma ya kayak apa ya, kayak kelengan dikit aja lah. Dan karena gue ngerasa udah sering ngerasa kayak gitu, jadi ya udahlah biarin aja, nggak perlu obat, nggak perlu apa. Dan sampai setelah 12 jam pun cuma itu aja sih yang gue rasain. Jadi gue ngerasa nggak ada efek samping yang bener-bener wah, yang bener-bener nggak bisa gue tanganin sendiri gitu ya. Karena setelah gue vaksin tadi gue diomongin kalau misalnya ada gejala-gejala yang kayaknya nggak bisa ditanganin sendiri, gue harus menghubungi ke puskesmas terdekat. Tapi untungnya yang gue rasain ya cuma itu aja ya, cuma tangan pegel, terus lemes dan pusing sedikit aja gitu. Jadi itu aja sih pengalaman gue vaksin dosis pertama kali ini. Buat kalian yang belum vaksin, ya gue sih balik lagi ya, gue menyarankan kalian untuk vaksin. Tapi kalau misalnya kalian memang tidak percaya vaksin, kalian itu lebih percaya berita-berita yang kalian dengar dan lain sebagainya, ya gue nggak menyalahkan juga. Cuma balik lagi, gue percaya vaksin, gue telah melakukan itu. Kalau kalian nggak percaya silahkan aja. Tapi kalau misalnya kalian percaya, menurut gue, saran dari gue, mending kalian buru-buru cari tempat
tempat yang memang lagi buka nih sekarang. Karena ya balik lagi, semakin cepat kita divaksin, semakin cepat kita merasa lebih aman. Ya balik lagi, yang namanya vaksin bukan berarti kita udah wah fix nggak akan pernah kena COVID nih, tapi setidaknya kemungkinan kita kena COVID itu bisa diredam, bisa diperkecil gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi itu aja video dari gue kali ini yang gue sharing pada saat gue mendapatkan dosis pertama untuk vaksin COVID, yaitu Sinovac ya, dia CoronaVac ya kalau nggak salah nama vaksinnya itu. Jadi itu aja, gue share pengalaman gue. Jadi kalian setelah menonton video kali ini gitu ya, kalian tahu kira-kira prosedurnya apa aja sih kalau misalnya kalian itu vaksin gitu ya. Terus setelah kalian vaksin, kira-kira efek sampingnya apa aja khususnya yang gue rasain gitu ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian tahu bahwa gue baru aja divaksin dan gue udah ngasih tahu kalian mengenai prosedur dan efek samping dari vaksin yang gue dapatkan. And now you know more.